ngombe kopi dicampur duren. Kenalke aku Frater Denny SJ yang kece dan keren. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk bersama memahami sebuah konsep tentang pertobatan ekologis menurut ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum. Dengan judul Pertobatan Ekologis Menjaga Rumah Kita Bersama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan panggilan penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu apa? Pertobatan ekologis. Apa itu? Dan mengapa kita perlu untuk melakukannya? Mari kita lihat bersama dalam terang ajaran Paus Fransiskus melalui dua ensikliknya, yaitu Laudato Si dan Laudate Deum. Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus dengan penuh keprihatinan menyebut bumi sebagai rumah kita bersama. Namun, rumah ini sedang mengalami kerusakan yang parah atau mengalami tidak baik-baik saja. Akibat ulah manusia, alam menjerit. Mengapa? Karena adanya polusi udara, sampah yang menumpuk, hutan yang ditebang, krisis air, dan menyebabkan perubahan iklim yang tak terkendali. Kita lupa bahwa kita bukan pemilik alam ini, tetapi penjaga yang dipercayakan Tuhan. Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 yang sering disalahpahami, taklukkanlah bumi. Sebenarnya kalimat ini hendak mengajak kita mengusahakan dan memelihara bumi, seperti tertera dalam Kejadian bab 2 ayat 15. Tanggung jawab ini adalah bagian dari iman kita. Kerusakan alam bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Apa itu pertobatan ekologis? Dalam Laudato Si, pertobatan ekologis adalah panggilan untuk membangun hubungan harmonis dengan ciptaan. Ini bukan sekedar perubahan gaya hidup, tetapi juga perubahan hati, rasa syukur, dan kemurahan hati untuk menyadari bahwa alam adalah anugerah Tuhan. Kesadaran akan keterhubungan kita dengan alam adalah satu kesatuan dalam rumah bersama. Kreativitas untuk bertindak, mengurangi sampah, hemat energi, dan merawat lingkungan. Lalu persaudaraan dengan semua ciptaan, menghormati setiap makhluk hidup sebagai saudara kita. Paus Fransiskus menegaskan dalam Laudate Deum bahwa krisis iklim harus kita tanggapi dengan segera. Ini bukan hanya urusan politik atau ekonomi, tetapi juga tanggung jawab iman. Karena yang paling menderita dari krisis ini adalah saudara-saudara kita yang miskin dan rentan. Sebagai umat Kristiani, pertobatan ekologis dimulai dari perjumpaan kita dengan Kristus. Seperti Yesus yang hidup sederhana, kita pun dipanggil untuk hidup lebih bijaksana dan sederhana. Dengan apa? Pertama, kurangi penggunaan plastik. Kedua, tanam pohon dan lestarikan lingkungan. Ketiga, hemat listrik dan air. Lalu terakhir, mendoakan doa ekologi sebagai doa harian kita.
Langkah kecil ini adalah wujud nyata kasih kita pada Tuhan, bukan pilihan, melainkan panggilan mendesak bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak kita untuk berhenti menguasai alam dan mulai merawat ciptaan. Mari kita menjawab panggilan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita hidup di dunia ini sama, di rumah yang sama. Jagalah dengan penuh cinta. Seperti kata Paus, semua saling terkait dan perubahan besar dimulai dari langkah kecil kita bersama. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarlah kami untuk mencintai ciptaan-Mu, merawat rumah ini bersama, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Semoga kami bertobat dari kesalahan kami dan mewariskan bumi yang indah bagi generasi yang mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh berkilauan jubah putih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.